Jadi keburukan yang Allah kasih kepada seseorang yang hatinya lengah itu juga tidak bakal menimpa kepada dia saja. Tapi keburukannya bakal kena kepada siapa? Sekitarnya. Kenapa kena? Karena tidak ngasih tahu sama yang lengah tadi. Jelas. Contoh nih, kita punya anak. Ya. Kemudian anak kita tadi melakukan keburukan. Tiba-tiba Allah menghukum dia. Allah menghukum dia juga akan menghukum sekitarnya. Kalau orang tua dan saudaranya nggak ngasih tahu, maka semua kena hukuman bersama-sama. Ini efek bagaimana ngerinya kalau orang sudah hatinya lengah. Hatinya hampa. Jadi yang kena masalah siapa? Bareng-bareng. Karena yang lainnya nggak ngasih tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Allah katakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah katakan dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Orang yang lengah hatinya lupa enggak sama Allah? Lupa. Kalau dia ingat sama Allah, dia sebagai seorang hamba yang harus beribadah sama Allah, enggak mungkin dia tinggalin. Kalau ingat. Tapi karena lupa sama Allah, maka Allah jadikan mereka lupa sama dirinya sendiri. Orang kalau sudah lupa sama diri, saya mau tanya, orang kalau sudah stres nih, ya, ditanya 1 tambah 1, bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Nggak bisa mikir, karena stres. Artinya orang sekitarnya ngelihat, loh, masalah solusinya gampang, tapi karena hatinya kalut, ya, orang lain, ya Allah tinggal gitu toh aja kok nggak bisa, kenapa sih? Orang stres. Ya kayak gitu sih. 1 tambah 1 nggak tahu. Ini gambarannya. Jadi jangan pernah kepedean kita dengan mengatakan saya bisa selesaiin masalah saya sendiri. Buktinya apa? Begitu kita stres ditanyain sama anaknya, Bu, 1 tambah 1 berapa? Nak, coba tanya sama bapak sana. Padahal apa? Jawabannya gampang. Karena kita lagi kalut, maka pertanyaan yang simpel kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah kayak gitu, kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian kita mulai melakukan kemaksiatan, kira-kira masalah kita tambah kecil apa tambah besar? Ya, akhirnya anak yang nggak tahu apa-apa kena marah karena ibunya lagi kalut, lagi stres. Ini ngerinya kalau orang sudah hatinya lengah. Jadi yang kena masalah satu rumah. Kenapa? Gara-gara dari mulai di satu orang. Jelas? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum manusia sampai masuk ke neraka karena itu, yaitu lengahnya hati. Penghuni neraka semua, kenapa mereka masuk neraka? Alasannya cuma satu, hatinya lengah. Selesai. Apa buktinya? Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Perhatikan baik-baik katanya. Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah katakan, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka kebanyakan apa? Dari jin dan manusia. Mereka punya sifat yang sama semua. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Punya hati, dipakai enggak? Enggak. Punya pendengaran, dia dengar enggak kebenaran? Dengar kan? Dipakai. Dia punya penglihatan, dia tahu kalau orang tuh bakal mati, dikubur, ditanyain malaikat. Tahu kan? Ngelihat orang mati kan? Sadar gak
Jadi Allah kasih semua anggota tubuhnya, ya, semua peringatannya dia lihat langsung, tapi nggak dipergunakan sama sekali. Sampai kalau orang sudah manusia, hatinya nggak jalan, mata pendengarannya nggak peduli sama sekali, maka mereka seperti apa? Makhluk yang pakai cuman hidupnya hawa nafsu, itu apa? Persis binatang. Allah mengatakan hum kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Sekarang saya mau tanya, ada enggak binatang ternak yang bunuh ibunya sendiri? Begitu lahir ibunya dibunuh, ada? Ada enggak manusia yang bunuh ibunya sendiri? Nah. Ada enggak bapak yang bunuh anaknya sendiri? Ada binatang yang bunuh anaknya sendiri? Ya sudah. Paham sekarang? Jadi manusia kalau sudah nggak pakai agama, maka mereka lebih sadis daripada binatang. Berarti kalau orang jauh dari agama, bisa nggak kita harapin kebaikannya? Nggak bisa. Kira-kira kita nggak bisa harapin nggak kalau dia bakal berubah jadi nolong kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena orang yang peduli satu dengan yang lainnya, mereka yang berjalan di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi supaya keluarga kita jadi baik, caranya gimana? Arahkan mereka buat praktek agama. Itu solusinya, sudah. Jangan jauh-jauh kemana. Saya mau sekolahin anak saya pintar supaya jadi bakti sama orang tua. Ingat, pelajaran bakti itu nggak ada di pelajaran matematika kedokteran, sama sekali nggak ada. Apalagi bahasa Inggris. Adanya cuma di mana? Di agama. Ibu-ibu kadang-kadang berat buat nyekolahin anak dalam perkara agama. Banyak orang tua nyesel ketika dia sudah tua, begitu anaknya semua sukses sesuai keinginannya. Apa yang hampa dan hilang? Yaitu anaknya semua peduli sama orang tuanya masalah duit tok, tapi nggak pernah peduli orang tuanya dalam posisi baik atau tidak. Karena yang mengajarkan semua itu hanya agama. Yang mengajarkan bakti anak kepada orang tua, apapun kondisi orang tua, hanya agama. Itu mutlak. Kalau keluarga kita mulai nggak peduli sama agama dan kita diem, maka jangan pernah berteriak kalau mereka durhaka sama orang tua. Jelas? Makanya dari awal mulai munculnya mereka jauh dari agama, cepat-cepat perbaiki dan minta sama Allah. Karena ini indikasi untuk jadi perkara yang lebih besar daripada itu. Mereka akan jauh dari norma sebagai manusia yang sebenarnya. Paham? Dan mereka tidak akan pernah bisa dihadapkan kebaikannya kalau mereka sudah total jauh. Gak bakal orang tua mengatakan, nah coba orang tuamu didengar. Gak bakal, mustahil. Karena mereka sudah jauh dari yang namanya manusia yang sebenarnya, karena jauh dari agama. Wow.